Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di tempat yang mulia ini, di salah satu dari baitin min buyutillah. Mudah-mudahan Allah menerima kedatangan kita sebagai tanda syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan nikmat yang sudah Allah beri semakin hari semakin ditambah. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita harapkan mudah-mudahan salawat dan salam ini berbuah syafaat di akhirat nanti. Menyambung pelajaran kita dalam kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, sampai pada perkataannya, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan setelah engkau ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah, supaya semua doa hanya diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah. Bahkan Nabi katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa menyeru bersama Allah seseorang pun. Sudah kita ketahui sebelum ini bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka bukan tidak mengakui Allah sebagai pencipta, bukan tidak mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, tetapi yang mereka lakukan adalah menyeru atau berdoa
kepada selain Allah, yang tujuannya Allah juga yang sebutkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita atau kami tidak berdoa atau beribadah kepada Allah, kepada wali-wali itu, orang-orang saleh itu, kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah. Jadi namanya tawassul yang diharamkan, tawassul yang mengandung unsur syirik. Itu yang dulu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan banyak pula di antara orang-orang musyrikin zaman ini mengikuti cara tersebut dan alasan yang sama. Karena yang berlaku adalah qiyas, bahwasanya orang-orang saleh itu atau malaikat itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau bahasa sekarangnya ordal, orang dalam. Maka kalau urusan nak cepat diproses, permohonan cepat disetujui, ya mau tidak mau harus pakai jasa orang dalam. Itu kiasnya. Sampai hari ini masih kita dengar orang-orang yang menganjurkan tawassul dengan cara yang pernah dilakukan kaum musyrikin dulu. Bahwasanya kalau Anda nak bertemu dengan gubernur, harus supaya cepat diproses harus melalui para pembantunya, baik kepala dinasnya atau para asistennya atau sekdanya atau ajudannya, dengan syarat tidak beda partai. Tidak syarat tidak beda partai, udah berarti kelahi juga nampaknya. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kiasnya sama, supaya mereka mendekatkan diri melalui orang-orang itu kepada Allah SWT. Dan itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena doa itu adalah milik Allah saja, dan Allah tidak ingin diberikan kepada selainnya. Tetapi orang-orang yang punya syubhat akan mencari celah-celah untuk melegalkannya, karena syaitan memang menghiasinya. Alasan sama, yaitu qiyas tadi. Padahal qiyas di sini qiyasun ma'al fariq, yaitu mengkiaskan dua hal yang berbeda. Allah Maha tahu segala sesuatu, sedangkan Pak Gubernur tidak tahu segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaannya tak terbatas. Pak Gubernur sangat terbatas. Anggaran tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala cara berhadapan dengannya tidak mesti sama dengan cara berhadapan dengan gubernur. Kalau berhadapan dengan Allah perlu urusan perizinan dulu, sebulan atau sepekan minimal sebelum bertemu harus ada terregistrasi dulu. Kalau enggak jangan harap. Atau pas pula gubernurnya pergi dinas luar kota atau luar daerah, atau dipanggil oleh menteri, terkendala urusan kita. Kalau dengan Allah ada cerita seperti itu. Pekan ini atau jam sekian Allah tidak menerima pelayanan. Ada? Tidak ada.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala, antum menghadapnya sambil berbaring boleh apa tidak? Hah? Tuan Gubernur? Hah? Masuk keranda awak dah. Tak bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan itu, di sinilah letak syubhat itu. Di sinilah letak syubhat itu. Akhirnya mereka terjerumus kepada kesyirikan. Sehingga meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Masalah orang sudah mati lah. Awak ini tak takut ke awak dah mati awak? Langsung takut malam tu. Maaf, Ustaz Dasman berkubun situ tadinya, tak tahu lalurnya. Subhanallah. Awak ini lah dia takut ke awak. Buat bulalang lah kawan. Apa selamati takut. Makanya ketika ada sabut, jangan kau pun esok dan cik malam airnya, tapi takut. Kata ini kena gerata, awak selamati ini kena gerata. Nasallallahu alaihi. Jika muslimin memang fitnah. Apa sebab syaitan mempermainkan kita? Kadang syaitan tampil membuat hal-hal yang aneh di kuburan-kuburan itu. Kalau tidak beriman dan berilmu, itu nanti terkicuh. Terkicuh dengan sekarang. Asal aneh sekali kejadian lah. Tuan-tuan kan tahu kalau kita ada yang namanya karamah, ada yang namanya sihir, ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya tipuan syaitan. Jadi kita banyak yang tidak tahu itu. Kenapa? Ngaji tidak mau berdasarkan dalil, tapi ngaji berdasarkan titah guru. Sah? Jadi apunya guru jangan dibantah. La ta'tarid fatantarid. Nah, itu bahasanya itu, bahasa kerennya. La ta'tarid fatantarid. Jangan kritik, jangan bertanya, nanti kamu diusir dari sini. Kualat. Itu kualat. Jadi kalau mau dapat naik terus menanjak derajatnya, tidak boleh bertanya-tanya. Apa kata guru? Anggukkan saja. Kerana guru tak siap salah. Makanya ketika kita punya guru kita mau disalahkan, mau diperbaiki, mereka sangat marah. Itu ilmu kulit-kulit batu ini. Yang dah habis kalau tak ada kulit basi bang lu busuk. Jadi motor, jenba kulit. Dah masa berapa jam dah lama le bang. Itu dia ilmu-ilmu nak bakulik itu tak ada lama dah busuk-busuk saudara. Jadi nambah kulit kata dan nancak. Kalau lebar kulit wali dia orang, kalau tak jen kan tak kulit tak kuat aja kulit kan dah. Amu balik lah jolek babaun, jolek usah. Doyan lah mangka, ndak awak nak balik lah. Mutan lah mangka, balik jolek. Pulasan mangka balik jolek. Santuy nak balik. Jadi kulit itu penting. Kalau tak sampai pertama sojak babua doyan tu tak ada kulit ya. Tak masak dah. Jadi dia kulit tu dia masak. Hanya tak ambil ilmu kulit nak langsung ke inti. Itu tidak banyak busuk. Tak lalu ni mulai umur 10 hari ya muanya. 10 hari bertapa akhirnya di Gunung Ciremai atau di Puncak Kompe kan dapat ilmu ulu kasok, ilmu kasab. Orang belajar itu Nabi SAW lama proses dia belajar dengan Jibril alaihissalam 23 tahun. Kan 23 tahun Nabi belajar sambil praktek sampai beliau 23 tahun sampai profesor aja. Ada lewat. Jadi walaupun tak bergalau tapi galaunya lebih tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang harus kita berdomani. Tak ada Nabi pernah mengizinkan umatnya
untuk berdoa kepada selain Allah atas apapun namanya, nak istighasa, nak tawassul, tak boleh berdoa kepada selain Allah SWT. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka wa tahaqqaqta, setelah anda tahu dengan penjelasan yang kemarin itu bahwasanya orang-orang Quraisy mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka bertawassul kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kepada mereka. Nah, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah, dan kamu sudah dapat pastikan bahwa Rasulullah memerangi mereka supaya doa itu semuanya milik Allah. Wazabhu kulluhu lillah, sembelihan pun harus semuanya karena Allah. Enggak, orang tak butuh. Nah, jadi wan nazru kulluhu lillah, supaya nazar itu semuanya karena Allah, bukan karena syekh, bukan karena kiai, bukan karena imam. Wal istighasatu kulluha billah, dan beristighasah semuanya juga kepada atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah atau kulliha lillah, dan semua jenis ibadah semuanya milik Allah, tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah, dan kamu tahu pula bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah. Rububiyah kita tahu bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengada, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membangkitkan kembali. Itu tidak cukup, lam yudkhilhum fil islami, belum membuat mereka masuk ke dalam Islam. Belum membuat mereka masuk ke dalam Islam. Wa anna qasdahumul malaikata, dan kamu tahu pula bahwa mereka menuju malaikat, artinya beribadah kepada malaikat atau meminta kepada malaikat atau bertawassul kepada malaikat, awil anbiya atau kepada para nabi, awil awliya atau para wali, yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik, yang mereka harapkan dengan itu syafaat para wali itu, para nabi dan para malaikat itu. Wattaqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Yang demikian itulah yang membuat halalnya darah mereka dan harta-harta mereka. Kenapa halal? Karena tidak beriman. Kalau tidak beriman namanya apa? Kafir. Berarti darah orang kafir halal apa haram? Halal. Kalau mulai sombong, kan numpang darah lah. Nah, ini itu masalah. Itu takfiri orang tu. Iya, orang kafir memang harus dikafirkan. Orang munafik harus sebut munafik. Orang ahli batil sebut ahli batil. Jangan pakai istilah sesama batil tak boleh saling membatilkan. Kita kalau ngaji memang harus jelas mana yang muslim, mana yang non muslim, mana kafir, mana mukmin, mana musyrik, mana muwahhid. Dan ketika disebut halal darahnya, bukan otomatis kita boleh tumpahkan. Ada kaedah-kaedah yang harus kita ikuti. Kemudian menghukum itu juga ada langkah-langkah yang tidak boleh dilalaikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat halalnya darah mereka dan harta-harta mereka. Sebab di ayat-ayat sebelumnya kan ada disebutkan, ditanya siapa Tuhan kalian? Jawabannya Allah. Siapa yang menghidupkan? Jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan? Jawaban Allah. Siapa yang menyelamatkan kalian ketika dalam masalah sulit? Allah. Sah? Semua mereka mengakui itu. Baik. Kenapa tetap juga beribadah kepada selain Allah tadi? Kenapa juga berdoa kepada selain Allah? Alasannya supaya dapat syafaat. Ma'asyiral kiram, syafaat itu memang dari Rasulullah, dari orang-orang beriman. Tapi ingat,
Yang punya hak prerogatif syafaat itu boleh diberi atau tidak? Allah. Oleh sebab itu minta syafaat itu bukan ke Nabi, tapi minta kepada Allah yang memberi izin nanti kepada Nabi. Wala yashfa'u indahu illa biizni. Jadi tidak ada syafaat yang bermanfaat kecuali illa liman syaa. Nah, bagi siapa yang dikehendaki dan yang dia ridai. Maka minta syafaat Nabi itu adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan minta ke Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Dia mintanya ke Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah berikan kami syafaat. Tidak. Karena yang punya izin syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri ketika hari kiamat nanti perlu seluruh umat datang kepada para nabi. Nabi ketika dia katakan ana laha, saya yang berhak untuk dapat itu, langsung dia beri syafaat? Langsung? Gimana caranya dulu? Minta izin dulu. Dengan apa? Ibadah yang paling dicintai Allah. Apa? Sujud. Di mana sujudnya? Di mana sujud? Lupa ya. Di bawah aras. Kenapa sujud di bawah aras? Karena Allah di atas aras. Gitu aja kok. Repot. Andaknya cahaya Allah di atas aras saudara. Cuy, soalnya tengok soal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimati Allah. Nah, sujud ke aras kan tak boleh dah. Sah? Kenapa dia sujud di situ? Karena Allah di atas arasnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi sujud dulu, lama sujudnya, memuji-muji dengan pujian-pujian yang istimewa, tidak pernah diajarkan di dunia, khusus di akhirat. Dan pujian itu Allah simpan untuknya dan diajarkan nanti kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah itu baru irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Berarti dah selesai sujud, dah diterima. Sah? Mohon izinnya sudah diterima, prosesnya sudah selesai. Isfa' tusaffa. Sekarang silakan memberikan syafaat, di syafaatmu diterima. Oh, enggak langsung Nabi alaihissalam langsung, ya Allah syafaat mereka, gitu. Enggak, minta izin dulu. Makanya minta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas waktu kau dek lewat ngaji itu dia mau capek kau tu. Hah? Tayyib, khair insyaallah. Kita dengar azan dulu. Nah. Allah.
La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana as-salatu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh menyebutkan bahwa hal itu karena mereka tidak menerima mengikhlaskan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka tidak dihitung masuk Islam walaupun mengakui hanya Allah yang dicipta. Artinya apa? Kita tahu kaum muslimin dan muslimat, orang-orang musyrikin waktu itu, mereka mengaku tidak mereka beragama yang benar. Mengaku mereka agama yang benar. Yang salah siapa? Di mata mereka yang salah siapa? Nabi SAW. Berarti mereka mengakui Allah pencipta, tetapi tetap berdoa kepada orang yang sudah mati. Berbeda enggak dengan cara Nabi berdoa? Berbeda enggak? Berbeda. Nah, siapa yang mengatakan beriman pada Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW, tinggalkan kebiasaan jahiliyah itu, ikuti sunnah Nabi SAW. Kan jelas sekali, jelas sekali. Nabi SAW dalam amalnya sehari-hari, dan dilihat oleh sahabat, amalannya sehari-hari. Ada Nabi mengajak mau ke kuburan Nabi Hud wak di Yaman tadi. Ada? Hah? Atau bawa ke kuburan Nabi Saleh dan di dekat Jordan. Ada? Atau ke Ashabil Kahfi di Angeles. Ada? Nah, ada Nabi SAW. Oh, Nabi sibuk. Nah, kirimlah sahabat-sahabat yang tidak sibuk lah ya. Tidak ada. Terus kenapa kok kita hari ini mengklaim Ahlus Sunnah sejati, menganjurkan orang pergi ke kuburan Syanu, wali Syanu? Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Bukankah itu yang dulu dilakukan oleh orang jahiliyah itu? Maka kaji mereka beda dengan kaji Rasulullah SAW. Makanya mereka perangi Nabi. Sebelum Nabi memerangi mereka, mereka yang memerangi Nabi SAW. Maka kalimat halal darah mereka diperangi mereka oleh Rasulullah. Tuan-tuan tahu sendirilah, orang musyrikin itu yang memerangi Nabi. Ada Nabi sejak awal bawa pedang masuk Islam? Ada? Tidak, justru mereka yang menghunus pedang, tombak, panah kepada orang-orang yang masuk Islam. Yang ingin diperbaiki Nabi apa? Tinggal satu langkah lagi. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan beristighasah kepada selain Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Jangan minta tolong kecuali kepada Allah, itu aja. Mereka tidak mau. Alasannya apa? Apa alasan mereka? Sama dengan alasan pelaku-pelaku itu hari ini. Kecen bangetnya kalian buya-buya kami dahulu. Kecen banget kiai-kiai kami dahulu. Ngeratilah kalian lah. Kan ya? Al-Quran yang katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Ini Al-Quran jelas diturunkan.
Hadis jelas diberikan kepada Nabi SAW. Ikut yang itu. Jawaban mereka apa? Tidak mungkin kami meninggalkan agama tradisional. Karena ini tradisi turun-temurun yang harus dipertahankan. Padahal turun-temurunnya dari siapa? Sampai ke Nabi Ibrahim? Sampai ke Nabi Ismail? Tidak. Amir bin Lu'ay al-Khuzai yang pertama membuat patung di Makkah. Itu gara-gara beliau merantau ke Syam. Di Syam kan orang Nasrani di situ berkuasa, kerajaan Romawi. Banyaklah gereja-gereja. Dan riwayat lain disebutkan bahwa syaitan datang berbentuk syekh ke Mekah. Bos saja Amir bin Lu'ay al-Khuzai juga. Patung-patung Nabi umat Nabi Nuh dulu anyik dek topan terdampar di pantai Jeddah. Ambil doang suaknya. Akhirnya jelang ambil buah makan. Jadilah patung-patung itu sebagai peninggalan sebagai barang sejarah yang punya kesaktian tingkat tinggi. Akhirnya jadilah kembali dihidupkan patung-patung orang soleh di masa Nabi Nuh dulu. Makanya di antara patung yang 360 itu ada Wat, ada Suwa. Lah Suwa dipakainya dari nama. Astagfirullah, maaf, itu nama orang soleh sebenarnya. Nama orang soleh sebelum Nabi Nuh diutus. Tapi mereka gunakan untuk apa? Untuk berbuat syirik pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jelas perbedaan kaji Nabi dengan kaji orang musyrikin. Nabi, kalau kamu berdoa pada Allah. Kalau minta langsung kepada Allah. Kalau minta perlindungan langsung kepada Allah. Minta tolong pada Allah. Menyembelih karena Allah. Kan jelas. Jelas perintahnya, jelas prakteknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian setelah Nabi wafat, coba lihat keadaan umumnya sahabat. Ada mereka berkerumun di kuburan Nabi? Serius ini? Ada enggak? Itu dapat riwayat. Ini itu masalahnya. Ada riwayat yang tak joleh uang Malikuddar, kemudian adalah mimpi dalam. Memang ilmu mereka kodok pakai mimpi Abu Lahab je lah. Mimpi Abu Lahab yang tidak umum dilakukan oleh sahabat. Sahabat umumnya tidak melakukan itu. Tiba-tiba ada orang yang tak dikenal mimpi pula dan melakukannya. Itu yang jadi sandaran. Padahal kita paham kaum muslimin dan muslimat, kalau seandainya satu orang sahabat melakukan hal yang berbeda dengan sahabat yang lain, terjadi khilaf misalnya, terjadi khilaf, apa yang kita lakukan? Saya ulang kembali, sahabat semuanya tidak ada melakukan hal itu. Tiba-tiba ada satu orang yang melakukannya, kita terjadi khilaf antara yang melakukan dengan yang tidak melakukan. Yang melakukan ini disyariatkan, yang tidak melakukan katanya tidak disyariatkan. Bagaimana kita menyikapi? Itu yang banyak. Jadi ikut samu manhaj nasihat Nabi tidak ikut yang banyak dah. Nasihat Nabi kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita balikkan keadaan ke zaman Nabi SAW. Kita tanya ke sunnah qauliyah Nabi. Ada enggak Nabi menyuruh minta ke kuburan-kuburan orang saleh? Ada enggak? Enggak ada. Justru beliau melarang. 5 hari menjelang wafat, beliau pesankan, jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin. Istilahnya jadi tempat
raya. Kaya zara apa aja? Woi, jadi cerita masalah bid'ah lah ya. Lah jole togang dek Nabi jadiin kuburan nai. Ayo. Dah jole rumahnya. Cuman masalahnya contoh tadi je tradisi kecen boh nggak buya dah lunyangnya. Buya waang rumahnya kan ya. Terpaksa dengan hormat semoga Allah mengampuni saya. Dan kalau seandainya saya salah, siap salah. Tapi kalau buya saya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Karena itu baru ilmu yang sampai kepadanya waktu itu. Dan itu pula yang kami terima dulu. Waktu kan enggak. Allah itu zaradun lah. Allah kelas dia. Nah, tapi kalau kenduri masih bisa ngatin buya. Tapi kalau untuk zaradun lah itu orang-orang tuh. Ya, bupati ngata dewan kan. Kan iya bang. Ini perlu biaya dong, mana ada pikir. Nah, menjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi balikkan kau, tak ada perintah. Justru larangan Nabi menjadikan kuburan tempat berhari raya. Yang kedua, lihat pula amal Nabi semasa hidupnya. Kalau beliau mau kan bisa saja dia cari kuburan keramat. Justru yang beliau lakukan adalah di awal Islam melarang umat Islam ziarah kubur. Apa sebab? Nya sosek dulu akidah umat togede ziarah kubur banyak. Contohnya terjadi pada kaum muslimin kaum muslim pada hari sebagian kalau PK kuburan ya opo siapnya doh. Tapi PK musaji jelarangnya. Kau nek pinggang seduri. Padahal dan sampai ke kota Manado 2 hari ke berjalan naik motor bisa dah. Tapi kamu saji 2 langkahnya ndak sampai. Nyawanjur doa di kuburan Syekh lah pada di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada. Kemudian di zaman Nabi hidup, ada tak sahabat yang direkomendasikan dek Nabi melakukan ziarah-ziarah contoh itu? Ada? Enggak. Berarti secara qauli tidak ada sunnahnya, secara fi'li tidak ada sunnahnya, secara takriri tidak ada sunnahnya. Yang ada justru pelarangnya. Makanya beda kaji musyrikin Mekah dengan kaji Nabi alaihi salatu wassalam. Nah sekarang beda enggak kaji orang-orang yang memuliakan kuburan, mengkultuskan wali-wali dengan kaji Nabi? Beda. Maka bila terjadi perselisihan antara yang membolehkan dengan yang tidak, bukan lihat yang paling banyak, enggak. Tapi lihat siapa yang kajinya sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sejelas-jelas itu. Aku tak kadang cek dia sejarah dalam buku sejarah dalil masalah akidah masuk tak ada dalam hadis. Terpaksa mancing dalam kitab sejarah. Seperti yang diriwayatkan oleh Syekh bin Umar Ad-Dabbi, sahabat kitab Al-Futuh, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Apa katanya? Ada Tabari juga dalam Tarikh Al-Umami wal Muluk. Dia diriwayatkan bahwa syiarnya waktu Khalid memimpin perang kana syiarul muslimina yauma idzin wa Muhammada, ya Muhammad selamatkan kami. Masya Allah lah Khalid lah kena tuduh itu Khalid bin Walid tak tahu dalam kitab akidah doang sama nasib je kita apa namanya Allah wujudun bila makan tak tahu dah buku hadis buku kita tak ada nak boswo di kitab-kitab ahlil di stiker wasuanya di stiker motor nah Allah mawjudun bila makan itu lu belum mengalahkan Al-Quran dan hadis serta ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT ternyata diriwayatkan oleh Syekh bin Umar Ad-Dabbi kadzab, seorang pendusta.
ittafaqal ulama ala annahu rafidhiyyun kadzdzab. Itulah jalin hujjah untuk istighasah dengan selain Allah. Baca rupa nan sahih tinggi dan apa sebab nyebuat dahulu. Beko kalau apa je nak apa leh. Kalau ada nama opong beko bisa dia opong dunia. Pokok asal apa? Apa dia? Nah, kan itu. Kalau apa bah, je nak apa leh bisa dia opongnya. Tepu apa ni? Jadi kaji apa? Bisa dia opong. Dibuat dahulu sudah itu bau cedah dalil. Makanya syubhat yang timbul. Syubhat yang timbul. Makanya kan dibentangkan kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Tengok contoh apa mereka. Tiap hari bisa tengok dok. Tanggal 1 Muharram. Contoh apa Nabi dan sahabat. 2 Muharram, 3 Muharram sampai 30 Zulhijjah. Bisa ditedeksi sodonya. Dibentangkan sejarah mereka. Nah berarti banyak besok kaji awak je Nabi. Kalau banyak, ayah tak izin awak kayaknya. Kayaknya lebih bisa tuan-tuan dengan macam mata wasuh Nabi, tanyong lah. Ya tanyong dah, rekam. Ya, letan tu le awak. Mosong iko bulionya Nabi nya nang. Kisah ha. Kan dia? Tu tak kan payah ni murah. Ikan tak nyosang lah bisa tengok. Lain tidur tu tanda ngicu lah. Tanda ngicu. Dulu di zaman Nabi ada. Abu Bakar bisa nengok, Umar tak nampak dia dah ada. Hah? Ilain awak. Kayak bisa Nabi dipanggil dalam apa nama acara Maulid tu sambil nari. Nabi ditabik dia nari dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi inilah yang menyebabkan mereka dulu tidak atau memerangi Nabi SAW. Jangan dibalik. Sampai hari ini juga yang menegakkan sunnah Nabi itu yang diperangi. Tapi selalu dibalik. Kasar, tidak mau senyum, tidak bermazhab, tidak menghormati ulama, tidak mengikut sunnah. Masya Allah. Kita akidah, mati halaman, tidak ada hadis dalam. Itu soal sunnah. Sedangkan Syekh kitab pendeknya 50 halamannya penuh dia Al-Quran je hadis. Tidak ada sunnah. Nan cerita sianu sebulan kalau begini kalau begitu. Ahli sunnah. Ahli sunnah. Kitab tauhid ahli sunnah, tidak ada sunnah dalamnya. Kitab sunnah ahli bid'ah, kitab akidah ahli bid'ah banyak sunnah dalam. Apa cara tuan-tuan menilai? Ini nama kitab tauhid ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak pakai sunnah. Ada sunnah tapi untuk melawan. Sabun dia seperti hadis jariyah, aku hadis dhaif punya. Masyaallah. Sahih Muslim hadis dhaif. Ada tak berani mendhaifkan sahihnya, cuman ikut orang awam aja. Masyaallah. Bangak-bangaknya. Dia hitung Nabi dia bangak. Nya temo dia Nabi kau bangak berarti Nabi bangak. Tak sadar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi arafta hina izin at-tauhid allazi da'at ilaihi rasul. Kalau dah tahu kamu bahwa itu yang didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan itu pula yang tidak diterima oleh orang-orang Quraisy, akhirnya kamu tahu arafta hina izin at-tauhid allazi da'at ilaihi rasul. Kamu tahu dengan demikian tauhid yang didakwakan oleh para rasul. Wa aba 'anil iqrarihil musyrikun. Tidak mau diterima oleh orang-orang musyrikin. Apa sebab? Bau bakaji dah. Bau bakaji, bau bakiblat dah. Kan ya? Bau bakiblat, bau bambus haji dah. Bau bambus haji, lain pengurus. Kan ya? Kan terbayang saudara Abu Lahab, Abu Jahal, kalau sampai ikut Muhammad, tak kena awak pengurus sekolahnya.
Kan ya banyak infak nak kan hilangnya. Kita tahu yang banyak infak nak kan hilang. Isu orang tak tawab je telanjang lah. Tak nyewa kain kok tawab dia orang makan lah. Kemudian wukuf so di Arafah lah, tak di Muzdalifah lah. Tambah jauh dia nya. Dan seterusnya. Kuburan banyak nak kena untung soalnya kan ya. Akhirnya mereka dipikirkan bagaimana akan terjadi perubahan besar. Memang yang sakit kalau sudah sehat kan tak kan laju jalan. Ya, uang tengkak sudah dibagi kaki laju kau kan ya. Yang hatinya berkarat tapi setelah dihilangkan karat syiriknya itu akan melejit amalnya. Awak dulu dek malai-malai dek infak dek apa nyokai cinta dunia tak sekenek lah. Tapi setelah bertauhid beriman tahu kita bahwa harta itu wajib dibawa mati. Bawa harta wajib dibawa mati. Tak orang nengok ke wang mak dah sebenarnya ada nyobuinya dia tahu apa tak ada cerita itu. Sebab dulu Abu Bakar tak pernah cerita Nabi cik-citonya kan ya dia tahu ini babinya ada sampai Abu Bakar cerita itu ada Abu Bakar cerita itu. Utsman pernah nyabui ketika Nabi bilang siapa yang beri bi'ru rumah 35,000 ogonya tak sabui dia Utsman Nabi dia atau tak orang ni ada sabui dia enggak. Mereka berlomba karena apa? Karena yang dicari bukan sebutan Nabi, bukan sebutan masyarakat, bukan nama baik di sini, tapi lillahi ta'ala. Ya Nabi bukan tak babi, kan tak ada simpan cik ada. Kan ya? Makanya sahabat pun tidak mengatakan seperti itu. Cuma pendapatan Nabi dan pendapatan Utsman kan tak sama orang. Mana banyak? Banyak Nabi lah. Tapi Nabi tak ada simpan kan ya. Nah, banyak Nabi sono lah. Tetapi tak ada yang disimpan, semuanya diberikan kepada umat. Kalau Utsman kan ada simpanannya. Kan lain. Abdurrahman Abdul ada simpanannya. Kan lain. Abu Bakar naik ke Nabi Bono tak ada simpan juga dia kan. Kan ya. Nah, Umar ada simpan dah. Lain. Nyimpan banyak tapi simpan tak ke? Berarti boleh nyimpan tak? Boleh. Yang tidak pula Abdurrahman bin Auf ketika mati, saya mengapiang-apiang Amiro, motong-motong untuk bagian ke bini sampai apa bini ya? Untuk ahli waris. Tak selesai dah. Awak 2 bini lah selesai kan? Apa asetnya? Kesan dah aset 3 hutang banyak. Bila ayo lah, lalu bonggok kan asal sekalian aku dapat kosan dapat bagian hutang saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kaum muslimin apa sampai situ-situ Arab tak ini tauhid apa namanya, dan orang musyrikin tak mau mengakui itu karena mereka merasa takut terganggu kepentingannya, khususnya mengganggu tradisi turun-temurun yang mereka wajibkan memeliharanya. Wa hadha tauhidul ladzi huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan inilah tauhid yang merupakan makna ucapanmu la ilaha illallah. Yaitu tidak ada yang dituju. Karena al-ma'lu itu al-maqsud. Tak ada yang diibarati al-ma'bud. Tak ada yang dicintai al-mahbub kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinafikan semua tujuan ibadah dan disatukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu banyak simpang-simpangnya. Jangan banyak rest areanya. Lah ambil sampai tidak berlaku qiyas dalam masalah ini, yaitu kalau minta ke bupati harus melalui orang dalam. Tidak, kita ini kalau beriman semuanya orang dalam. Harus melalui wali. Tidak, kita ini kalau beriman dan bertakwa semuanya wali.
Jadi jangan mengandalkan walinya orang. Usahakan kita yang jadi wali. Inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran dan dia mengurus urusan orang-orang saleh. Allah katakan ud'uni, doalah kepadaku, astajib lakum. Kan ya, ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang berdoa. Idza da'ani, apa dia berdoa kepadaku. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Tidak ada perintah Allah berdoalah melalui si fulan dan fulan. Kan kita sudah bentangkan tadi ya, bagaimana Nabi dan para sahabat berdoa. Ternyata mereka tidak menjadikan tempat-tempat itu sebagai tempat-tempat yang panjang jadi deh bang. Nah, tempat-tempat yang dikultuskan. Tempat-tempat yang dikultuskan. Taib, dia tiba minum sudah wala. Naam, fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsad li ajli hadhil umur. Karena yang dimaksud dengan al-ilah menurut mereka adalah yang dimaksud untuk mendapatkan perkara-perkara ini. Apa itu? Nazar, ibadah, meminta, istighasah. Itulah ilah yang mereka tuju. Walajum bi ajril umur saun kana malakan, baik malaikat atau nabiyan atau nabi, atau waliyan atau wali, atau syajaratan atau pohon, atau qabran atau kuburan, atau jinniyan atau jin, lam yuridu annal ilah wal khaliqur raziqul mudabbir. Mereka tidak memaknai ilah dengan yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur. Itu Rabb namanya. Itu namanya Rabb di kalangan mereka. Fa innahum ya'lamun anna dzalika lillahi wahdah. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'ni al musyrikuna bi zamanina bi lafdhis sayyid. Sesungguhnya mereka tahu itu hanya milik Allah sahaja, mencipta, beri rezeki itu mereka tahu tuh. Wa inna ma ya'nuna bil ilah, tapi yang mereka maksud dengan lafaz ilah adalah yang dimaksud oleh kaum musyrikin pada zaman kita hari ini dengan lafaz sayyid, yaitu tuan, yaitu orang-orang yang dikultuskan. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, kalau ada yang mencoba menamakan atau menyamakan ilah dengan Rabb, kita minta kepada beliau untuk bersyahadat asyhadu an la rabba illallah. Asa syahadat? Enggak sah syahadatnya. Atau suanya azan sekali, asyhadu an la rabba illallah. Cubalah. Kalau nak digebu doang ke? Enggak. Kalimat Rabb maknanya adalah yang memiliki, yang mencipta, memberi rezeki dan segalanya itu. Tapi kalau ilah yang dituju dengan ibadah, yang dituju dengan doa, yang dituju dengan kultus. Dan ini tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah Tabarakalah. Apa sebab? Karena yang lain tidak memiliki. Kenapa kita tuju dia? Karena dia memiliki. Kenapa kita minta kepadanya? Karena dia memiliki. Kenapa minta perlindungan kepadanya? Karena dia memiliki kekuasaan. Masa diminta kepada orang-orang yang mati aja tak pandai mandi sudah itu. Lah mati, siapa mandiin? Boleh ada lagi. Ada wali ni mandiin seorang ni. Cayo itu tuan-tuan ya. Kalau minyo lah mandi seorang mati tu, tolak dia nak dosa tu lah. Pasti lagi sodo. Ni takut kau mati pada kewang. Coba so. Ada orang mati tu mandi seorang, tolak tuan-tuan. Hah? Tu cerita cuma ngarang-ngarang cerita je lah. Ini kalau ngicu awal, ngicu sawi. Nah, untuk melipur dosa-dosa yang selanjutnya. Jadi kaum muslimin, bagi kita nyata bagaimana Nabi dan para sahabatnya.
Ada yang ganjil sedikit, kita ukur dengan Quran dan hadis. Quran hadis seperti kisah tadi Malikud Dar tadi. Dia datang ke kuburan Nabi minta istisqa. Lalu dia mimpi bertemu mimpi lalu sampaikan ke Umar radhiyallahu. Kisah ini tidak sahih, syaz. Tapi jadi pegangan yang luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, coba lihat keadaan umum masyarakat sahabat selama itu mereka hidup setelah Nabi wafat. Berapa lama sahabat hidup setelah Nabi wafat? 1 tahun. Indak 10 tahun kecuali kisah Malikud Dar tadi ya, yang sanadnya ndak jojolena, majhul. Mimpi pula dasarnya. Itu pula jadi pegangan. Terus sahabat yang setiap hari, setiap mengalami berbagai perang terjadi, fitnah terjadi, Utsman terbunuh, Aisyah harus ke perang Jamal, perang antara Muawiyah dan Ali. Pura tidak datang ke kuburan Nabi. Tidak tengah roti, nak dapat gambar ya. Tidak selesai Nabi mengajar mereka akidah. Sejauh itu Nabi bisa diminta, tidak dibuat dia. Tidak sayang ke Nabi dia. Itulah, tidak cinta ke Nabi Qasanda. Datang orang kini dan cinta ke Nabi alaihissalatu wassalam. Dan dalilnya tadi opong tak ada. Beko bocai dalam kolapo kok bisa dia opong nanya. Pokok jen apa lu lah. Asal apa? Ada apa? Itu dia tak apa. Dah, gitulah dulu ya. Nah, gitulah dulu. Jadi kalimat Al-ilah berbeda dengan Ar-Rabb. Makanya syahadat la ilaha tidak diganti, tidak bisa diganti dengan la Rabb, la Rabbah. Sebab ganti tidak syahadat dah. Belum menjadikan dia muslim. Demikian pula siapa yang hanya mengakui Allah pencipta tapi tetap melakukan kesyirikan dalam beribadah, Allah dosa Islamnya. Makanya kalau kita sudah terlibat seperti ini, segera-gera kembali kepada manhajnya para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan bertahan juga di situ. Ialah joleh karena itu dulu orang Quraisy bertahan, ataulah mempertahankan yang itu. Maka jauhi itu kaum muslimin. Ini bukan maknanya kita mengafirkan kaum muslimin, tidak. Karena menyebutkan perbuatan itu syirik tidak serta-merta menghukum orangnya musyrik. Tapi kalau sudah sampai kepadanya dan jelas baginya dan berniat dia melakukannya bukan karena lupa atau tidak tahu, di saat itu hukum itu kena kepadanya. Walaupun di dunia tak diterapkan, tapi di akhirat dia tidak bisa mengelakkan. Setiap orang yang menyekutukan Allah diminta pada hari kiamat, bokamai Tuhan wa angdo, kan diminta. Yang bermanfaat menurut kalian itu syafaat, para pemberi syafaat itu bokamai. Abu nampak nanti hari itu wa khasyatil subhanallah, wujuh yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u lahu. Pada hari itu orang hanya bisa berbisik-bisik saja, tidak ada yang bisa bersuara lantang. Kalau sekarang ini banyak lantang. Siapa nyobuknya bahwa bid'ah itu masuk neraka, saya dan Umar pernah masuk neraka. Iya, kini kalau esok wa barazu lillahi jami'an. Ketika sudah berada di hadapan Allah semuanya dan nampak semuanya, bau faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru. Orang-orang yang pengikut ini yang lemah-lemah itu berkata kepada lilladzina istakbaru, orang-orang yang dulu sombong-sombong itu, saya tanggung jawab intinya. Hal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'? Bisa kalian menyelamatkan kami dari azab Allah barang sedikit? Di situ baru dia ngaku, lau hadanallahu lahadainakum. Andainya dulu kami di dunia dapat hidayah, pasti kami ajak kalian hidayah itu. Bosan tu masalah sasik dah.
Nya kalau amunnya dengan Rasul dulu ndak selesai. Amun dengan ulama yang ikut Rasul dulu ndak selesai. Ingin menerapkan seperti zaman Rasul ndak selesai. Tapi apalah, kepentingan duniawi kadang banyak. Lingkungan yang harus dipikirkan, pekerjaan harus dipikirkan, penghasilan harus dikerjakan, kemudian bonci orang tak tahan dak awak dah. Akhirnya dikunjung dan dibuat doang dong. Hanya kadang-kadang ada lo kadang hasil gimana ya? Sesuai le takdir je. Dan dia apa sesuai ubek je penyakit gitu ya. Akhirnya jadi subhat juga. Jadi oleh sebab itu hari itu mereka sawan sabarna am jaza'na am sabarna malana min mahis. Hari ini nak sabar, nak gelisah, tetap tak ada jalan selamat. Mereka ngaku dulu tak dapat hidayah. Ketika di dunia dulu ngaku-ngaku paling dapat hidayah. Dalilnya apa? Mengikut orang-orang tua dulu, mengikut kiai sepuh-sepuh dulu, kiai-kiai dan buya-buya dulu sama. Padahal sudah jelas dibentangkan kepada kita bagaimana Nabi dan para sahabatnya. Sejelas itu. Cuma kadang-kadang syubhat dan syahwat membuat yang jelas itu jadi kabur kembali. Baik, mudah-mudahan Allah SWT beri kita hidayah, dan setelah dapat hidayah Allah kokohkan kita dalam hidayah sampai kita husnul khatimah. Sekiranya sudah jelas ya. Panjang jawaban dong. Nah, ya. Ya. Barakallahu. Kita berbaik sangka seperti kata kata Imam At-Tabari atau selainnya, man asnadaka faqad ahanaka. Mereka kadang-kadang ketika menukil dari orang-orang yang pendusta itu, di antaranya adalah mimbab apa yang disebutkan dia tuliskan, supaya nanti tidak ada orang yang mengarang bahwa saya dapatkan dari referensi lain, ternyata referensinya ini. Jadi supaya tidak ada yang tersebut dalam sejarah hilang, maka mereka sebutkan. Yang kedua, sebagian ulama itu ketika menulis, ibaratnya pertama dia nulis, ada rencana merevisi, tapi kadang-kadang kesibukan tidak sempat merevisi. Sama kita kadang-kadang mengaji juga sering mungkin terjadi salah omong kita di sebuah kajian. Insya Allah besok saya perbaiki. Ya soalnya mau baik kaji, nyan menawarkan pun lalu puji. Sah, tapi sebagian kan ada mencatat dan sebagainya. Itu diantara uzur yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka masih menukil tadi supaya tidak ada hilang, maka mereka sebutkan. Seperti Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala ketika beliau pergi ke Yaman, lalu dia mendapatkan naskah atau sahifah yang isinya hadis-hadis palsu semua. Lalu dia hafalkan. Dia hafal, setiap ada orang yang lewat dia tutup supaya tidak nampak semua orang hadis itu hadis palsu semua. Lalu Imam Ahmad bilang, lagi oleh palsu hafal dia pengingat. Apa kata Imam Yahya? Supaya esok kalau nawang nyabut hadis ko sahih, nah jangan sabut lagi lapal dan ni kan ya. Bawa hadis itu dari sahifah si fulan. Jadi akhirnya dihafalkan ya hadis-hadis palsu itu. Bukan untuk diamalkan tapi untuk diingatkan. Dan sebagian masuk, bagian mereka tidak sempat memeriksa karena memang syarat kitab mereka tidak syaratnya sahih semua. Tidak semua kitabnya disyaratkan sahih, apalagi yang selanjutnya dalam buku sejarah itu seperti kata Abdurrahman ibn Mahdi, kunna idza katabna fil ahkami saddadna. Kalau kami menulis dalam bab-bab hukum, kami keras. Artinya periksa betul perawinya. Wa idza katabna fi at-tafsiri wal raqa'iq atau kama qala tasahalna.
kami lebih mudah. Sebab tidak dibangun di atasnya hukum, hanya sifatnya tafsir atau sifatnya motivasi dan dorongan untuk berbuat baik. Maka di mereka tidak terlalu memperketat meriwayatkannya. Wallahu taala alam. Tapi sepertinya alasan ini sudah tidak cukup juga Ustaz. Karena tadi kan ada hadis yang berkaitan dengan akidah, tapi disebutkan oleh Imam At-Tabari. Padahal beliau adalah ahlus sunnah. Makanya ketika ahlul bidah menukil dari At-Tabari dengan bangga, syekh kalian yang meriwayatkan katanya. Nah, kan itu syekh kalian yang meriwayatkan. Sama juga sekarang orang-orang ketika kita mengatakan atau sependapat dengan Syafi'i misalnya bahwa pahala membaca Al-Quran yang dihadiahkan tidak sampai, kata Imam Syafi'i. Lalu orang tuh syekh kalian Ibnu Taimiyah katanya sampai katanya. Sah? Nah, akhirnya kita dihujat dengan perkataan syekh kita katanya. Syekh kita. Padahal Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebelumnya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan sampai, tapi tidak dengan cara yang kita buat. Kalau nampak di Imam Ahmad cara buat kena bujau ada ndak cedek kodan suaranya kan ya. Kalau sampai beliau hadir gini kayak lah Imam Ahmad lah jadi aliran sesat juga. Ini memang di masa beliau orang sesat menganggap Imam Ahmad pemimpin aliran sesat. Di zaman Nabi disesatkan oleh orang sesat. Makanya kan harap tuan-tuan tak akan disesatkan oleh orang sesat. Sesama sesat yang tak boleh saling menyesatkan. Tapi kalau ada yang selamat pasti disesatkan oleh aliran sesat. Wajar. Nah, kalau banyak yang berkelompok selama sesat menyesatkan satu disombong-sombong deh, itu ada juga harapan ngosong oleh batu guys. Sodom nyomong-nyomong kan ya, itu lewat sesuai dengan apa yang dilaksanakan Nabi para sahabat. Mudah-mudahan itu harapan bahwa kita sedang dalam kebenaran. Tapi tidak masuk manusia aja, memang harus berdalil. Jangan salah apa aja. Dalil tidak apa-apa dah bang. Dalil tidak salah apa, memang ada apa dalil tu. Nah, kalau sekadar apa-apa dalil tidak apa orang. Artinya kita bukan merasa benar, tapi benar-benar benar. Benar-benar benar. Dalilnya apa? Ini Nabi, ini sahabat. Ada jo salah leh. Ada salah leh. Walaupun sekarang orang mengatakan ditinggal dari Nabi itu tidak boleh buat. Misal kan, dan kalau tinggal Nabi bangkonya nawa zamannya tinggal, amun tinggal lah sah. Dia banyak na dibuat nancak pada itu. Fahamnya? Kini kan tidak dibuat dari Nabi, tapi nya eloknya, tidak boleh buatnya kan? Tidak dibuat Nabi dan tidak elok tu boy. Kalau elok tu dibuat dia, tidak tentu dia nya elok. Tak tentu kacir Nabi masa itu elok. Tapi tak buat dah. Nabi tak rajin beribadah ni kan ya. Adalah dah payah adalah. Sahabat tak cinta mana ke Nabi lah. Adalah payah dah. Kalau elok tentu tidak Nabi. Kalau tak tentu ancak tu tentu apa nama alim tu pada Nabi lah. Kalau lah alim pada Nabi jadi kitanya lah Nabi. Lah mati kasih yang dilakuk. Tak isa debat tu. Ya Nabi tak tentu dia awak tentu. Atau tentu dan Nabi tidak sampai dah. Tak jadi saya didebat dulu. Atau Nabi sampai dah tapi tidak sampai ke awak dah. Ada tu kan sembunyi dia. Adalah sama lah juga syiar. Allah musta'an. Berarti kalau nya elok tentu dan Nabi tidak dibuat. Berarti tidak elok dah. Atau tentu dan Nabi tidak suang dan tidak jadi elok dah. Atau tidak tentu dan Nabi awak jangan elok. Tolaknya Nabi tidak tentu. Awak tentu. Walhasil segala yang tak dianjurkan beliau itu tidak dianjurkan untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Ini mohon maaf ya. Ya karena antum bertanya jadi panjang jadi. Jazakallahu khairan. Baik, kita tutup aja ya. Ini kalau ditanpa jauh liru dah kalau melalui. Terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama